Nabi Isa itu risalahnya semua sama. Risalah yang diajarkan kepada kita semua itu semua sama, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satu nabi pun dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa yang tidak membahas kedua hal ini. Ditanamkan tauhid yang kuat, ditanamkan akidah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan setiap nabi dan rasul senantiasa mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman akan datang khatamul anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini bukan agama baru, Islam ini bukan ajaran baru, Islam ini bukan risalah baru, tetapi Islam ini adalah agama, ajaran, risalah yang paling sempurna, penyempurna ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Makanya kalau kita ngaji surat Al-Baqarah ayat yang kedua berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muncul pertanyaan, kalau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kalau kita baca Quran terjemah artinya simpel, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Muncul sebuah pertanyaan, Alkitab bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, kitab suci kita disebut Al-Quran, tapi kenapa ayat ini tidak mengatakan dzalikal Quran, tetapi ayat ini mengatakan dzalikal kitab? Menurut para ulama ahli tafsir menerangkan bahwa dzalikal kitab, kata Alkitab dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua ini menegaskan bahwa Al-Quran ini hadir sebagai penyempurna ajaran kitab-kitab suci yang sebelumnya. Risalah yang ada di dalam Taurat, risalah yang ada di dalam Zabur, risalah yang ada di dalam Injil, semuanya ada di dalam Al-Quran, digabung menjadi satu, disempurnakan menjadi kitab Al-Quranul Karim. Makanya kenapa kalau kita lihat orang yang menguasai ilmu agama di luar Islam, faham dengan kitab sucinya, kemudian terjadi perdebatan dengan orang yang menguasai Al-Quran, belum pernah sekalipun kita menyaksikan ulama kita yang murtad keluar dari agama kita karena Al-Qurannya bisa dikritisi, karena Quran ini adalah agama yang paling sempurna. Tapi kalau kita lihat agama-agama yang lain, kita bisa saksikan banyak tokoh agamanya, banyak pendeta-pendetanya yang setelah berdebat, mempelajari Al-Quran, adu argumentasi kitab sucinya melawan Al-Quran, mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Jadi kalau sekarang kita ini kenapa kok kalah? Karena kita ini kurang dekat-dekat sama Al-Quran. Kalau kita dekat sama Al-Quran, insya Allah kita tidak akan pernah mengalami kekalahan, karena jelas Allah mengatakan Al-Quran adalah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, malam hari ini saya tidak cerita detail Isra-nya, saya mau cerita detail perjalanan Mi'rajnya. Itu pun saya cuma mau cerita perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari langit ke-1 sampai langit ke-3. Loh, kenapa Ustadz kok ceritanya cuma dari langit ke-1 sampai langit ke-3? Karena kalau diceritakan semua terlalu panjang. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu yang langit ke-4, ke-5, nah besok subuh hadir. Insya Allah saya akan ceritakan yang langit ke-4, ke-5 dan seterusnya. Setelah Rasulullah dan Malaikat Jibril melaksanakan sholat sunnah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, yang mana seluruh Nabi dan Rasul
dihadirkan oleh Allah menjadi satu tempat, melaksanakan ibadah sholat, semua nabi dan rasul menjadi makmumnya, Nabi Muhammad menjadi imamnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril naik ke langit yang pertama. Begitu sampai di langit yang pertama, malaikat Jibril ini ngetok pintu langit. Jadi langit itu juga ada pintunya. Cuma pintunya nggak sama dengan pintu kita. Bentuknya bagaimana, wallahu a'lam. Karena saya belum pernah nyampe ke langit yang pertama. Paling banter saya naik pesawat nubur awan, itu masih langit dunia. Ketika sampai di langit yang pertama, malaikat Jibril mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab oleh malaikat penjaga langit pertama, penjaga pintu, Waalaikumsalam. Man anta? Bersama siapa kamu? Mohon maaf, pertanyaan adalah man anta? Siapakah engkau? Dijawab oleh malaikat Jibril, Ana Jibril. Ma'aman, dengan siapa? Ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah mendengar bahwa malaikat Jibril ini bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu langit dibuka oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Apa hikmah dari cerita ini? Malaikat Jibril malaikat yang paling utama, tuannya para malaikat. Yang dibawa adalah manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, basyarun lakal basyar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun malaikatnya malaikat yang paling mulia, manusianya manusia yang paling mulia, tidak serta-merta merasa dirinya berkuasa seenaknya masuk ke langit yang pertama. Akhlakul karimah tetap dikedepankan, menggunakan aturan, menggunakan tata krama, menggunakan etika ketika memasuki tempat yang bukan tempat yang dimilikinya. Nah, ini pelajaran buat kita. Kita ini kadang-kadang senang sekali karena merasa kita ini ada sesuatu yang lebih pada diri kita, kemudian seenaknya mengambil hak yang itu bukan milik kita. Apalagi antar sesama teman. Kalau di pesantren itu kadang-kadang saking merasa saling berteman atau bersahabat, sampai ada satu budaya jelek namanya budaya gosok. Tahu nggak gosok? Gosok itu pinjam barangnya orang tanpa persetujuan pemiliknya. Yang paling sering digosok di pesantren itu sandal. Makanya kenapa santri itu sering kehilangan sandal. Pernah suatu saat saking kreatifnya santri, saya naik ke dalam masjid. Begitu turun dari masjid, sandal saya hilang. Begitu saya cari, saya tanya, ternyata yang pinjam santri. Saya tanya, loh, kamu ini kok pinjam sandal saya ini, kamu sudah ngomong atau belum? Belum, Kiai. Loh, terus kamu ketika pinjam itu gimana? Saya punya dua niat, kata dia. Apa itu? Yang pertama, saya niat mengharap barokah dari guru.